Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, yang terhormat kepada Abi Hanif selaku Direktur Pesantren Superkemla Raiban Huda serta Umi Ida selaku Pengasuh Pondok Pesantren Superkemla Raiban Huda yang saya hormati, serta jajaran para pengurus yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Tak lupa keluarga yang di rumah, semoga sehat selalu, mama, semoga diberi rezeki yang banyak dan doa yang baik untuk mereka yang di rumah. Saya Hawa Antini Tanawar dari kelas 10 MA Superkemla Raiban Huda akan berpesan tentang kaidah bab ke-9. Jadi di kaidah bab ke-9 ini berbunyi tentang tabi'u, bahwa pengikut itu adalah mengikuti. Berarti tugas pengikut adalah mengikuti yang diikuti. Kayak kita contohnya mengikuti kayak misalnya pada sholat kita mengikuti imam. Jadi kita tuh kewajiban kita atau keharusan kita adalah mengikuti, tidak boleh mendahului atau tidak boleh mendahului atau tidak menceleng dari pengikut itu tidak boleh. Terus ada kaidah yang lebih rinci dari kaidah ini seperti bunyinya at-tabi'u la yufradu bil hukmi, yang artinya adalah pengikut itu tidak disendirikan hukumnya. Jadi pengikut itu bukan disendirikan hukumnya. Jadi pengikut itu juga harus gabung, harus bareng-bareng, harus sama dengan yang diikuti, harus satu tujuan, harus sama-sama apa yang ingin dilakukan seperti itu. Terus ada uraian kaidah. Yang pertama itu adalah at-tabi'u makoto bisudi makobi, yang artinya adalah pengikut gugur karena hukumnya yang diikuti. Jadi pengikut atau makmum itu akan gugur apabila yang diikuti itu juga gugur atau telah gugur. Kayak misalnya jelas kan seorang makmum mengikuti masjid, yang diikuti itu pasti gugur dan yang seterusnya yang di belakangnya akan pasti gugur. Terus yang ada uraian lagi kayak al-far'u basfudu ida saqatal aslu, yang artinya cabang dari cabang jadi gugur apabila pokoknya juga gugur. Ya sama seperti yang tadi, hampir sama yang pertama, uraian pertama itu bahwa cabang jadi gugur itu kalau pusatnya juga gugur. Ya tahu sendiri ya, kalau misalnya kita mengikuti seorang, orangnya jatuh, orangnya nusuk, orangnya nyebur sumur, mesti kita yang di belakangnya juga ikut. Terus yang terakhir itu ada uraian at-tabi'u yataqaddamu ala makbu'i, yang artinya pengikut tidak boleh mendahului yang diikuti. Jadi pengikut itu tidak boleh yang mendahului yang diikuti. Jadi yang namanya pengikut jadi ya harus mengikuti terus, tidak boleh mendahului seperti itu. Kayak misalnya dalam sholat berjamaah, misal contohnya ya masa makmumnya dulu baru imamnya, kan tidak ya, berarti yang makmumnya dulu yang harus mengikuti imam seperti itu. Terus di sini juga ada kaidah uraian lagi yang seperti yuftafaru fi taubihi malah yuftafaru bil khairiha, yang artinya suatu kesalahan yang diikuti dimaafkan oleh pengikut. Jadi suatu kesalahan yang diikuti atau suatu kesalahan yang kita ikuti itu harus dimaafkan, atau itu adalah kayak misalnya kita anggapan khilaf seperti itu. Jadi kita sebagai pengikut itu harus memaafkan kesalahan yang diikuti oleh kita seperti itu. Terus dan kaidah-kaidah yang lainnya kayak misalnya yang artinya itu suatu tidak akan diampuni oleh yang diikuti. Jadi kita yang kalau misalnya melakukan kesalahan yang kita ikuti, kita sebagai pengikut kita juga harus mengampuni apa yang kesalahannya yang diikuti itu seperti itu. Terus suatu yang sengaja dilakukan yang diikuti, ya suatu yang sengaja yang kita ikuti itu melakukan sesuatu dengan sengaja, berarti kita juga sebagai pengikut melakukannya dengan sengaja. Atau ya emang yang namanya kita mengikuti seseorang ya berarti kita harus mengikuti terus, apapun yang diikuti oleh kita dilakukan berarti kita harus mengikuti, itu yang namanya pengikut. Terus yang terakhir adalah akad yang dilakukan. Jadi di antara pengikut dan diikut atau diikuti itu, pengikut atau yang diikuti itu harus ada akad
akar tubuh antara pengikut dan diikuti. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.